Baik guys, hari ini kita akan membahas tentang lanjutannya penerapan turunan ya. Setelah kemarin penerapan turunan kita bahas sampai persamaan garis singgung. Hari ini membahas penerapannya dalam ilmu fisika. Ya, penerapan dalam ilmu fisika pertama itu ada namanya kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat dalam ilmu fisika itu didefinisikan sebagai perubahan posisi ya, atau perpindahan. Dalam hal ini adalah perpindahan tiap saat. Jadi perubahannya tiap saat, jadi tiap waktu ya, atau tiap waktu. Nah, berdasarkan definisi ini, maka kecepatan nanti dapat dirumuskan dengan P sama dengan ds per dt. Jadi perubahan posisinya tiap waktu, atau dengan kata lain merupakan turunan posisi terhadap waktu ya, atau bisa ditulis dr per dt. Boleh juga ditulis dx per dt, atau boleh ditulis dy per dt. Terserah ini apapun namanya, yang penting posisi terhadap waktu ya. Lagi turunannya posisi terhadap waktu. Terus selain ada kecepatan, nanti ada juga yang namanya apa? Percepatan sesaat. Yang kedua yaitu percepatan sesaat. Nah, percepatan sesaat itu gimana, Pak? Percepatan sesaat ini definisinya adalah merupakan perubahan kecepatan. Kalau kecepatan tadi perubahan posisi, kalau percepatan adalah perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya ini berubah nih cuy ya. Perubahan kecepatan tiap saat atau waktu ya, tiap saat atau tiap waktu. Nah, berdasarkan definisi ini, maka dapat kita rumuskan bahwa A kecepatan sama dengan dp per dt. Jadi turunan kecepatan terhadap waktu. Itu ya kira-kira ya, bisa dimengerti kira-kira guys. Oke, ini keterangannya A, ini menyatakan percepatan. Terus P menyatakan kecepatan. Dan S atau Y ini menyatakan posisi. Ya kan? Nah, sebagai contoh. Nah, di sini kita tidak bahas soal-soal aja. Ya, karena materi sudah kelar. Sebagai contoh, sebuah partikel bergerak dengan persamaan gerak yang dinyatakan sebagai X sama dengan 2T kuadrat plus 3T min 10 dalam meter ya. X dalam meter dan T dalam sekon. Pertanyaannya adalah, hitunglah padahal sudah diisi kok belum masuk ya. Hitunglah belum masuk ini diisi.
kecepatan pada saat pada saat 2 sekon. Jadi kita disuruh menentukan kecepatannya pada saat 2 sekon. Kemudian kira-kira ini. Berarti sudah diketahui 2T pangkat berapa ini? Pangkat 2 ditambah dengan 3T dikurangi 10. Gitu kan? S dalam meter dan T dalam sekon. Hitunglah kecepatannya pada saat. Ingat, yang namanya kecepatan tadi adalah dS per dt. Itu kan kira-kira ya. Halo? Nah, berarti turunannya ini, maka P sama dengan gimana turunannya? 4 kali T min 3. Ya enggak? Nah, pertanyaannya adalah ketika T sama dengan berapa? 2 sekon, ya, maka kita dapatkan P sama dengan 4 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 5 meter per sekon. Paham kira-kira sampai ke sini? Halo? Paham, ada pertanyaan? Loh, pilih kok keluar. Jaringannya jelek mungkin Pak, tadi jelek soalnya. Tapi kalian jelas nggak tulisan? Terlihat jelas nggak ini tulisannya dari sana? Jelas, tapi kadang blur. Iya, kadang blur. Oh, blur itu karena kalau saya lagi gerak ya. Kalau udah diam mesti kelihatan jelas. Karena fokus saya itu juga otomatis ini di HP. Kalau sedang buram, sinyal jelek itu keluar masuk lagi. Biasanya gitu bisa ini. Oke, yang berikutnya contoh yang berikutnya. Sebuah partikel bergerak dengan lintasan persamaan lintasan Y sama dengan 50 plus 2T min 5T kuadrat plus T pangkat 3 dengan Y dalam meter, ya, dalam meter dan T dalam sekon. Hitunglah kecepatan saat 3 sekon. Terus percepatan saat 5 sekon. Oke, yuk. Jadi ada soal yang berikutnya adalah sebuah partikel bergerak dengan lintasan seperti itu. Pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan berapa kecepatannya saat 3 sekon dan percepatannya saat 5 sekon. Sekali lagi, kalau ingin mencari kecepatannya, Y sama dengan 50 ditambah dengan 2T min 5T pangkat 2 plus T pangkat 3 ya. Kalau ingin mencari kecepatan adalah dy per dt. Artinya dy per dt itu apa Pak? Turunan ya, artinya adalah turunannya dari Y ini. Sehingga 50 kalau buat turunin habis ya. Tinggal 2T kalau diturunin adalah 2 min 5 kali 2 berarti 10 kali T. Ditambah 3T kuadrat. Betul sampai sini? Paham? Ketika saat T sama dengan 3 sekon ya, maka kita dapatkan kecepatan sama dengan 2 min 10 dikali 3 plus 3 dikali berapa ini? 3 pangkat 2 ya. 2 dikurangi 30 kita tambahkan dengan 27. Sehingga kecepatannya adalah min 1 meter per sekon. Oke. Terus kalau yang B gimana Pak?
B mencari percepatan. Percepatan tadi adalah A sama dengan dP per dt. Kita punya B sama dengan 2 min 10T plus 3T pangkat 2. Sehingga percepatannya adalah dP per dt. Ya. Berapa dP per dt-nya? Turunan dari 2, 0. Turunan dari min 10T berarti tinggal min 10 doang. Plus 3T pangkat 2 diturunkan adalah 3 dikali 2, ya kan? 3 kali 2 langsung aja ya. 6T gitu ya. Gitu ya. Maka percepatannya kita dapatkan berapa saat T sama dengan berapa? Di soal mintanya saat T sama dengan 5 ya. Sehingga percepatannya adalah min 10 kita tambah 6 dikali 5. Gitu ya. Jadilah min 10 ditambah dengan 30. Berapa kira-kira 2? Ucapannya apa? Meter per second pangkat 2. Oke, sampai sini kira-kira bisa dimengerti? Halo? Ya. Paham ya? Oke. Terus penerapan turunan yang berikutnya. Tadi adalah penerapan turunan dalam fisika. Sekarang penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang D adalah penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari adalah saya ambil dari modul kalian ya, dari buku kalian. Silakan dicek halaman 42 cuy. Ya, dimulai dari nomor 13 sampai seterusnya ya, halaman 42. Kita bahas dari LKS Mbak Intan Pariwara ya. Halaman 42 soal nomor berapa? Nomor 13 ya. Nomor 13. Halaman 42 soal nomor 13. Ayo baca soalnya. Sebuah kapur barus udah ketemu belum? LKS-nya udah dibuka. Sudah. Udah ya cuy. Oke. Sebuah kapur barus berbentuk bola dengan diameter. Oke, diketahui diameternya ya. Diameternya adalah berapa ini? 4 cm. Katanya kapur barusnya ini bentuknya bola ya, berbentuk bola. Kapur barus tersebut menyublim sehingga volumenya berkurang sebanyak 0,3 pi cm3 per hari. Terus laju pengurangan panjang jari-jari kapur barus pada saat jari-jari kapurnya harus sekian kg. Kalau diameternya 4, maka jari-jari mula-mula ya, jari-jarinya itu berapa? 2 cm kan ya? Itu kan? Nah, terus dia menyublim sehingga volumenya ini berkurang. Volumenya berkurang ya sama dengan min berapa? Karena berkurang berarti min ya 0,3 pi. 0,3 pi. Centimeter kubik per hari. Terus lalu laju pengurangan panjang jari-jari kapur. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan ini. Pertanyaannya adalah BR per DT-nya. Ya. Kalau ada kata-kata laju pengurangan jari-jari kan satuannya senti. Per hari itu kan berarti waktu ya. Berarti kamu suruh mencari BR per DT-nya itu berapa? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi nilai BR per DT-nya itu berapa? Oke? Saat jari-jarinya, nah ini saat jari-jarinya sudah menjadi berapa R2-nya? Setengah senti, berarti 0,5. Volumenya bola itu gimana sih rumusnya? 4 per 3
PR pangkat 3. Betul nggak volumenya? Ya kan? Ya. Halo? Ya. Ya. Oke. Terus kalau saya mencari DP per DT, jadi diturunkan terhadap waktu, yaitu mencari ini. Sentimeter kubiknya per hari. Sentimeter kubik per hari itu kan berarti DP per DT-nya ya. Pokoknya kalau ada per hari atau per waktu, itu selalu per DT gitu aja. Per waktu itu artinya per DT. Ini terus saja nggak apa-apa udah. Atau tulis ini juga sama saja, artinya pengurangan. DP per DT berarti bisa kita tuliskan DP per DR dikali dengan DR per DT. Betul? Ya. Oke ini. Oke? Oke. Nah, DP per DT sama dengan berapa, Kak? 0,3 pi. Ya kan, DP per DT. DP per DR berarti diturunkan terhadap R. Ini kalau kita turunkan terhadap R, jadi 4/3 dikali pangkatnya 3 pi R kuadrat dikali DR per DT. Ini kita coret ya. Maka pi-nya juga bisa kita coret ya. 0,3 sama dengan 4 kali R kuadrat dikali DR per DT. Tujuannya kan suruh mencari DR per DT-nya. Saat R-nya berapa? Setengah senti. Ya sudah, masukin aja. 0,3 ya sama dengan 4 dikali R kuadrat. R-nya setengah, berarti setengah pangkat 2. Dikali DR per DT. Berapa ini? 0,3. 4 2 kali dengan 1/4 DR per DT ya. Ya enggak? Ini kita coret aja. Berarti 0,3 sama dengan adalah DR per DT. Berarti jawabannya berapa? 0,3 cm per hari ya. Jadi laju pengurangan apa? Jari-jari adalah 0,3 cm per hari. Paham kira-kira sampai sini cuy? Halo? Ya. Ngerti ya? Lumayan ya. Ini kan turunan aturan rantai kalau yang ini ya. DP per DT itu kan DP per DR kali DR per DT. Dari sini nanti tinggal diotak-atik biasa. Lumayan ya. Ayo silakan dipahami dulu. Pak, fotoin. Oke, saya foto ya. Sambil dipahami loh ya. Ya. Udah saya kirim di grup ya. Ya. Oke, saya hapus saja ya. Udah dipahami. Pak. Bingung langsung tanya loh ya. Oke guys. Ya, Pak. Bingung langsung tanyakan aja.
Yuk kita bahas latihan soal kita ya, mulai dari halaman 41 ya. Terakhir nomor berapa waktu itu? Nomor 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 belum ya? 45. Oke, 4 belum kan? Belum. Oke, yuk kita bahas soal nomor 4 ya. Modul halaman 41. Oke. Persamaan garis normal dari fungsi f(x) sama dengan f(x) sama dengan 2x kuadrat. Nomor 4 jadi 2x kuadrat plus 9x min 1. Plus 9x min 1, terus pada titik A min 3, min 10. Pada titik min 3, min 10. Pertanyaannya adalah persamaan garis normal ya. Nah, langkah pertama adalah tentukan dulu gradien garis sebelumnya ya. Langkah pertama menentukan gradien garis hidungnya. Yaitu kita sebut sebagai M1. Ingat, kemarin M gradien garis kemarin merupakan apa? Turunan pertama dari grafik fungsi f(x). Nah, sehingga kalau satu ini turunan pertamanya jadi berapa ini? Halo? Jadi berapa turunan pertamanya? 4x plus 9. 4x plus 9. Gitu kan? Berarti M1 yaitu gradien untuk garis hidungnya kita sebut M1. Ketika X-nya berapa ini? Saat X-nya berapa? Min 3. Nah, saat X sama dengan apa? Min 3. Kan min 3, min 10. Berarti ketika X-nya adalah min 3. Kita substitusi ya. 4 dalam kurung min 3 ditambah 9. Sehingga kita dapatkan min 12 ditambah 9. Berapa ini? Min 3. Ini adalah gradien garisnya. Terus yang kedua, kita menentukan gradien garis. Kita menentukan gradien garis normalnya. Garis normal. Ya. Kita sebut M2 misalkan. Ingat, antara garis hidung dan garis normal itu harus saling tegak lurus. Sehingga di sini nanti perkalian gradien M1 kali dengan M2 ya, untuk garis yang tegak lurus kemarin harus di berapa nilainya? Min 1. Harus min 1 ya kan? M1-nya berapa Pak? Min 3 kalilah M2 sama dengan min 1 ya. Maka kita dapatkan M2 sama dengan ini 2 pindah jadi apa? 1/3. Langkah terakhir menentukan. Jadi besok kerjakan seperti ini, yang serinci mungkin gitu ya kan. Kalau soalnya dari tugas dari Pak Hendro menentukan persamaan yang memiliki gradien 1/3 dan melalui apa? Melalui titik ini tadi, titiknya ada di soal tadi yaitu min 3, min 10 ya kan? Nah, Y dikurangi Y1 sama dengan adalah M dikali X dikurangi X1 ya kan?
Ya. Y dikurangi Y1-nya ini, titiknya ini. Ya, titiknya ini namanya adalah Y1. Berarti Y dalam kurung min 10. Begitu kan? Ya. Gradennya itu graden yang ini, bukan graden yang pertama, tapi graden yang kedua, yaitu gradennya garis normalnya. Berapa gradennya, Kak? Sepertiga G. Kali X, min X1-nya adalah titiknya, yaitu min 3 lagi. Begitu ya, paham sampai sini? Halo. Ya. Oke, pembagian 3 kalau kita tidak sama jadi perkalian ya, jadilah 3 J min kali min plus 10 dikali 3 berarti 30. Betul, sama dengan X min kali min plus 3. Oke? Ya. Oke ya, semuanya kita pindah ke sana, berarti jadilah 3Y min X, gitu kan? Sama dengan 3 min 30, ya kan? Sehingga 3Y min X sama dengan min 27. Atau, boleh nggak ini kita tulis semuanya kali min, jadilah X dikurangi Y sama dengan 27. X min 3Y ya, sama dengan 27. Boleh nggak? Boleh, yang ada yang itu. Boleh dong. Ya. Berarti yang mana nih guys? Jawabannya ya? Yang A. OJ. Oke, gampang ya? Mantap, baik. Nomor 5. Garis G menyinggung grafik fungsi. Oh, nomor 5 udah deh kayaknya ya? Udah belum? Belum. Oke, garis G menyinggung grafik fungsi. Sekali lagi, G-nya menyinggung grafik fungsi F. Sama dengan berapa? 3 kali X pangkat 2 terus X plus X min 6, ya kan? Maka gradien garis G di titik yang beraksis 2. gradien garis G ya, and G is plus 1, ya kan? Ya. Nah, ya bilang sama dengan berapa di soal? Di titik yang beraksis. Nah, di titik, ingat kemarin tuh aksis itu berarti apa? Aksis itu X apa Y? X. Apa? X. X berarti di titik yang beraksis. Berarti X sama dengan berapa? 2. Berarti kita masukkan gradien garis G sama dengan 6 kita kali 2 ditambahin 1. Jadi berapa G? 13. Ini gradiennya. Betul. Terus dilanjutin lagi. Jika garis H sejajar dengan garis G melalui titik P, oke. Garis H G sejajar dengan garis H. Maka gradien garis G sama dengan apa? Gradien garis H. Berapa Kak? 13, ya kan? Ya. Kalau gitu persamaan untuk garis ya, persamaan garis H yang memiliki gradien yang bergradien melalui 8. Gunakan apa? J min J1 persis M kali X min X1. Y min J1-nya yang mana, Kak? Min Y-nya itu 1. yang titiknya, yaitu min 1. Oke. Sama. Terus kali min X1-nya adalah berarti ini Y plus 1 ya, dengan 13X min. Nah, sekian terima kasih. Oke. Berapa? Terus 4, ya kan? Ya. Pertanyaannya semuanya kita pindah ke sini. Berarti Y min 13X sama dengan min 104 min 1 ya. Saya kalikan min semuanya jadi 13X min Y sama dengan 104 min 1 berarti min 100 min 105. Ya kan? Yang mana jawabannya yuk? A. Oh, ininya dipindah sana ya. Oh, oke. Berarti yang A cuy. Kok dihapus, Pak? Ini Y sama dengan 13X min 105, ya kan? Yang E. Oke?
Paham? Paham. Ingat-ingat kalau sejajar gradiennya sama. Kalau tegak lurus gradiennya hasil kalinya harus min 1. Satu. Oke, terus nomor 6 udah ya? Sudah. 7 sudah? Sudah. 8 belum ya? Belum. Oke, kita bahas nomor 8 yuk. Ayo sambil diingat-ingat lagi. FE sama dengan berapa nomor 8? 2/3 X pangkat 3. 2/3 X pangkat 3. Terus min setengah X kuadrat. Terus Min 3x min 3X. Terus plus 1/6. plus 1/6. Begini ya. Ya. Jika GX sama dengan GE sama dengan apa? F dalam kurung 1 min E. Ya kan? Ya. Fungsi ini akan naik. Oke, berarti GS-nya akan sama dengan berapa ini? GS sama dengan, ingat. Kalau sini X loh, Jui. Sekarang diganti 1 min X. Ya udah, berarti 2/3. 1 min X pangkatnya 3. Min setengah. 1 min X pangkatnya 2. Min 3 kali 1 min X ditambah 1/6. Oh, C. Ya. Lumayan ya, panjang ya. Ya. Oke. Terus ini yang gabung tetap aja anak 3 ya. Oke, tetap semangat. Aduh, kita kocok-kocok begini. Nggak enaknya online kayak gini, Pak. Hah? Nggak enaknya online. Online. Iya ya. Oke, yuk kita lanjut. Jadi turunan pertama harus gimana? Syaratnya waktu itu turunan pertama harus gimana? Ini katanya naik. Syaratnya naik berarti apa? Lebih dari 0. Oke, turunan pertamanya harus lebih dari 0, gitu kan? Oke, pertama berarti kita turunin dulu ya. Ayo, turunan pertamanya dulu. Berarti berapa? 2/3 dikali pangkatnya 3, gitu dulu ya. Halo? Terus dalamnya diturunin. 1 min X, 1 min X kalau diturunin itu min 1 kan? Ya. 1 turunannya habis. Min X kan berarti min 1 aja. Betul? Dikali 1 min X pangkatnya 2. Terus turunannya ini 1/2. per 2 dikali 2. Turunannya dalam min 1. Min kali min berarti plus. Plus 1 min X pangkatnya 1. Oke? Terus turunannya dia, dalamnya kalau diturunin apa? Ini kan 1 kali 3, 1 kali 3 ya 3 ya. Dalamnya turunannya min 1, min kali min plus. Berarti 3. 3. Terus ini habis ya, nggak ada X-nya berarti habis ya. Ya. Oke. Berarti G aksen X-nya berapa? Ini kita bagi, dapat min 2 dalam kurung 1 min X pangkat 2. Ini kita coret berarti plus 1 min X plus 3 harus lebih dari 0. Kenapa? Katanya dia bilang harus naik. Ya kan? Ya. Berarti ini min 2 dalam kurung 1 min X pangkat 2 itu kan 1 kuadrat dikurangi 2 kali X ditambah X kuadrat. Ya. Bingung ini kuadrat kok bisa jadi bawah ini? Bingung? Jujur. 1 min X pangkat 2 bisa menjadi 1 min 2X plus X kuadrat. Bingung nggak? Jujur. Bingung. Oke. Coba diingatnya kembali bentuk A plus B pangkat 2. Ini akan menjadi apa? Ini Ya, sering nanti A ini plus. sering kita gunakan ketika kamu nanti kelas 3 ya, kelas 12. Soal-soal yang berkaitan dengan PK, pengetahuan kuantitatif, sering kita gunakan. A kuadrat plus Plus 2 kali AB 2AB plus B. gitu kan? Ya. Nah, sekarang kalau diganti min A min B kuadrat akan jadi apa? A kuadrat Kuadrat min 2AB min B. plus B kuadrat. Ya berubah cuma ininya doang, depannya 2 kali AB aja. Oke?
Ya. Paham? Paham. Oke, yuk lanjut. Berarti yang ini dipisah jadi apa? Plus 1 min E plus 3. Harus lebih dari 0 ya. Terus Ya. dikalikan ya. Min 2 plus 2, 4 X. 4X Min 2 2 X plus kuadrat. 4 X 1 min 3 Ya. min X 1 plus min 3. X plus 3. Kalau kita susun yang pangkatnya paling tinggi di depan berarti min 2E kuadrat. 4X dikurangi X plus berarti 3X plus 3X 1 tambah 2. 3 4 dikurangi 2 berarti plus 2 cuy. Wah. Betul. ya. Biar enak ini biar nggak punya X, biar nggak punya min. Ingat cara memfaktorkan itu akan lebih gampang kalau X kuadratnya tidak bernilai min. Sehingga diinversin aja. Inversnya ini jadi apa? Plus 2E kuadrat min 3E min 2 lebih besar inversnya jadi kurang dari 0. Paham? Ya. Oke. Lanjutan nomor 8. Lanjutan. Panjang ya. Cara cepatnya tetap ada Pak aslinya. Nanti cara cepatnya ya. Dari sini hasilnya nggak usah diselesaikan langsung pakai cara cepat bisa ya ini. Tapi kalau yang proses ke sini nggak bisa, memang substitusi seperti itu ya. Ya. Nah, ini kalau yang kerjakan Mas Hendra ini bisa panjang yang dari sini, dari konsep Ribet, Pak. 2/3 S pangkat 3 ini kalau Pak Hendra mesti nanti dijabarkan ini, pasti ini. Ingat tadi ya, kita nggak usah dijabarkan, pangkatnya langsung jadikan pengalian. Oke? Setelah itu ditulis ulang, pangkatnya turun dikurangi 1, habis itu di dalamnya ini diturunin, jadinya min 1. Belakangnya juga sama, ikut semuanya. Enggak usah dipangkatkan 3 dulu, kalau dijabarkan panjang segini nanti. Oke? Oke. Ayo kalau bingung tanyakan ya yang ini nanti ya. Misalkan kita julangin aja nggak apa-apa. Karena yang model pangkat yang model komposisi gini emang nggak enak ini. Ya kan? Lanjut ya. Jadi nomor 8 ini kita faktorin berapa ini? 2E kuadrat plus 3E ini X 3 ya. plus 2. Min 3S min 2 kurang dari 0. Faktornya berapa dengan berapa ini cuy? 2 2X X sama X E terus min 2 berapa ini? 2 sama 1 2 sama 1 plus plus. 2. Ini min 2, sini plus 1 ya. Ya. Nah, benar ya? Ya. Ya, terus 2X plus 1 sama dengan kan 0. Berarti X sama dengan apa? Plus min 1/2. Gitu kan? Atau X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min tidak jadi plus 2 ya. Kita gambarkan yuk. Yang ada di kiri siapa yang ada di kiri? Min Min apa plus? 1 per min. Min. Min 1/2. Yang di kanan 2. 2. Tengah-tengahnya gimana kemarin? Pakai angka 0 ya, biar gampang ya. Ya. 0 berarti apa? Plus kali min berarti Min. di sini berarti Plus. Plus. ini Plus. Plus. pernyataannya kurang dari berarti ini kan nilainya. Ini. Oke, jadi kesimpulannya jawabannya apa? Min setengah kurang dari E kurang dari 2. Yang mana jawabannya? E. E. Yang E. Paham? Oke, saya ajarin cara cepatnya ya. Cara cepat untuk fungsi komposisi. Jadi kalau ada G dalam kurung Fx, ya misalkan ada Gx sama dengan adalah F dalam kurung ini masih ada fungsi lagi ya. Ada sebuah fungsi, misalkan fungsinya fungsi H, Hx. Maka G aksen turunannya nanti adalah sama dengan turunannya dalamnya dulu, berarti H aksen X dikali dengan turunannya F aksen.
F aksen X dari HX. Ya, ini cara langsungnya. Coba perhatikan di situ. Saya punya Fx tadi. Fx tadi sama dengan apa? 2/3 Ya. X pangkat 3 min setengah X kuadrat min 3X ditambah 1/6. Kalau aku mencari F aksen X, berapa? F aksen X berapa ini? Berapa, Wi? Ayo, ini kan bisa langsung kalau ini. 2/3 X pangkat 3 turunannya berapa? 3. 2X kan 1/3 ya. 2/3 kali 3 kan 2 ya. X Ya. pangkat 2 min 1/2 kali 2 berarti 1 aja. X pangkatnya 1. Min 3. Ini diturunin habis. Betul? Ya. Betul? Betul. Oke. Gx dia bilang tadi adalah X dalam kurung 1 min X. Ya udah, berarti G aksen X langsung aja. Turunannya di dalam berapa turunannya? Min 1, ya kan? Min 1 dikali turunannya X aksen. Ini turunannya. Berapa X aksen ini turunannya? 2, X pangkat 2. X-nya diganti apa? 1 min X pangkatnya 2. Min X, X-nya diganti 1 min X. Terus min 3, ya kan? Ya. Nah, jadi berapa ini? Min 2, 1 min X, angkatnya 2, min kali min jadilah plus 1 min X, terus min 3 kali min 1 berarti plus 3, ya kan? Ya. Nah, sama enggak dengan ini? Sama aja ya. Sama panjangnya sih. Terserah mau enak pakai yang ini atau yang ini sama aja. Bukan cara cepat sama panjangnya kok. Cara lain. Intinya dari sini menjadi ini loh. Sama kan? Menjadi ini ya, sorry menjadi ini. Nah, sama ya. Baru nyampe sini nanti dilebih dari sama apa dilebih dari kan. Oke, ya silakan dipahami dulu. Kalau bingung tanyakan cuy ya. Ya. Saya izin sebentar ya, sebentar mau bikin kopi.
Oke, soal nomor berapa? Sekarang 8, 9. 9 udah ya? Ya. Berarti halaman 42 J. Ya. Yo. Nomor 10 udah belum? Kita bahas semuanya ya, nanti tinggal yang berikutnya itu kalian yang coba nanti ya. Nomor 10 yuk kita bahas. Nomor 10. Gimana soalnya? Diketahui fungsi fx sama dengan ini, nilai maksimum fungsi f untuk interval. Nah, fx sama dengan apa? Min 2x pangkat 3. Min 2x pangkat 3, terus Min 6x kuadrat. min 6x kuadrat, terus 18x min 1. plus 18x min 1. Begini ya, pertanyaannya adalah nilai maksimum. Ingat, kemarin kalau mencari nilai maksimum minimum, turunan pertamanya harus diapain? Sama dengan 0. Begitu kan kemarin untuk mencari maksimum minimum? Ya. Poin kita kan ada 3 kan yang dipelajari, mencari fungsi naik, fungsi turun, maksimum, dan minimum. Kan gitu kemarin. Ya enggak sih? Halo? Udah lupa kok. Ingat-ingat lagi cuy. Kalau naik itu berarti turunan pertama lebih dari 0. Kalau turun kurang dari 0. Kalau mencari maksimum minimum berarti stasioner. Stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. Oke. Yo, sehingga di sini kita turunin dulu ya, Ji. Berapa ini hasilnya? Min 6x berarti min 12x. Guys, kalau ini nanti 2 bagi min 6 semuanya, bisa kita dapatkan x kuadrat plus, ya kan? Aduh, ini ada gangguan sinyal saya. Iya, Pak, ngeblur. Wah, ada gangguan sinyal saya. Ini tumben WP-nya lagi error dari 2 hari ini. Sebenarnya kalau nggak lagi error tuh enak lancar-lancar aja ya kan? Iya. Ya lanjut yuk. Turunan pertamanya berarti min 6x kuadrat min 12x plus 18 sama dengan 0. Betul? Paham? Kalau 2 bagi min 6 jadi plus 2x bagi min 6 berarti min 3 sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan jadi apa nih, guys? Gimana, Pak? Kalau kita faktorkan berarti gimana faktornya? X sama X X sama X terus sama 1. min 3 berapa ini? Min 1 sama plus 3 ya. Kalau begitu kita dapat X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan berapa? Plus 1. Dan kita dapat X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah plus dipindah min 3. Jadi ada 2 ya, min 3 sama 1 ya. Ya. Terus kembali ke interval. Soalnya bilang intervalnya antara berapa ini? Min 4 sampai 2 ya. Ya. Min 4 sampai 2, berarti ini masuk nggak ini? Min 3 masuk nggak? Halo? Min 4 sampai 2, berarti min 3 masuk nggak? Min Masuk enggak. dong. Satu masuk nggak? Hah? Wih. Dia bilang di soal intervalnya adalah min 4 sampai 2. Berarti min 3 kan masuk, 1 juga masuk. Ya Ya. udah, gitu berarti masuk semuanya. Kita cari F-nya masing-masing. Pertama adalah F1 dulu. Berarti X-nya diganti 1 ya. Min 2 kali 1 pangkat 3. 6 kali 1 kuadrat plus 18 kali. 18 kali 1 min 1 ya. Ya. Di sini 2 min 6 tambah 18 min 1. Berapa nih guys? Ayo berapa ini? Min 8, 10, 9. 9. Ya kan? Ya. Terus cari F min 3. Jadi X-nya diganti min 3.
berarti min 2, min 3 pangkatnya 3, min 6 kali min 3 pangkat 2, plus 18 kali min 3, min 1. Ayo, ini min kalau pangkatnya ganjil berarti tetap min. Min kali min berarti plus. 3 pangkat 3, 27 kali 2, 54. Berarti plus 54. Min, karena apa? Positif pangkatnya 2. Apa negatif pangkatnya 2 itu jadi positif. 3 pangkat 2, 9. 9 kali 4 berarti 54 juga. Oke? Ya. Plus kali min, 18 dikali 3, 54. Min 1. Ini habis, 54 kurangi 54, 0. 0 dikurangi 54, min 54. Min 1 berarti min 5. Nah, kalau gitu apa? Ini nilai maksimum, ya kan? Ya. Kalau ini nilai apa nih? Minimum. Minimum, ya. Nah, pertanyaannya yang mana? Maksimum. 9. Maksimumnya ya? Yang E. Yang E, Pak. Maksimum. Maksimum. E. Jawabannya 9 maksimumnya ya? Ya. Yang jawabannya. Terus nomor 11. Coba dikerjakan dulu nomor 11 yuk. Intervalnya berapa? 0 sampai 5. Oke. Coba turunan pertamanya berapa yuk? Langsung. Turunan pertama harus Min X. Berapa turunan pertama? Min Min X kuadrat terus? plus 5. enggak. Min X kuadrat terus. Benar. Jaringan saya terjeda ini. Videonya Ya. sudah, Pak. Iya, Pak. Hah? Videonya sudah. Ini di sini sinyal saya merah masalahnya. Ya. Sudah enggak sekarang? Ya udah enggak. Hah? Sudah enggak. Udah enggak beda lagi. Sampai sini oke ya. Jadi min X kuadrat plus 5X min 4 sama dengan 0. Kalau saya kali min semuanya nggak apa-apa kan? Jadi E kuadrat. Guys, kalau sama dengan Apa, Pak? langsung kamu kali min nggak masalah, nanti tandanya lebih kecil kurang dari harus diinvers. Enggak jelas, Pak. Paham ya? Enggak jelas tadi. Enggak jelas, Pak. Oke, tak ulang lagi. Baik, saya ulang lagi ya. Baik, ini sinyal saya sudah mulai gangguan ini. Nah, ini masih masalah nggak bisa nih, guys. Merah. Merah lagi. Susah di sini susah loh. Videonya malah. Aduh, kok tambah parah gini? Iya, Pak. Enggak kelihatan semua. Merah ini. Hah? Tulisannya Iya, enggak ini malah kelihatan merah ini. sama sekali. Ya, blur-blur pecah gitu. Pecah banget.
Besok pagi kita jam 7 bisa ya? Ya. Oke. Besok pagi jam 7 Besok jam kita 7 jam belajar 3. fisika ya. Iya. Nanti Ya. tak umumkan di grup nanti besok pagi jam 7. Jam 3-nya besok berarti enggak, Pak? Eh? Beritanya kan Besok juga berarti jam libur. 7 aja, enggak jadi jam 3. Dan nanti gak efektif kayak sekarang ini, teman-teman Nah, gak ada yang datang. Ada keperluan ke juga, ada yang ke pemakaman gitu kan. Detik Ya. ini. Jadi mending jam 7 pagi aja besok. Senin, Jumat, Senin, Selasa ya. Mulai Jumat besok apa? berarti Minggu. jam 7 ya, Pak? Minggu, Senin, Selasa jam 7 pagi ya. Oke. Ya. Oke. Bentar, ini nunggu sinyalku biar bagus dulu. Insya Allah besok maybe-nya udah bisa lagi kok. Ya. Kalau ini dari saya, maksudnya maybe apa? Sinyal ini dari saya dan kelihatan yang blur itu berarti sinyalnya saya yang lemah. Biasanya kan tempat kalian yang blur itu biasanya tempat kalian yang lemah. Kan itu bisa dilihat dari sini. Ketika sinyal saya warna merah itu berarti lemah. Kalau sinyal saya warnanya putih, kemudian jika kalian masih kelihatan blur ya, itu berarti sinyal kalian yang gangguan gitu loh. Ya. Merah sinyalnya. Saya keluar dulu sama sholat lagi coba. Ya, tetap aduh, you internet apa ya? Artinya. Kelihatan belum? Masih blur ya? Ya. Masih, Pak. Aduh, tambah ditunggu-tunggu kembali lagi kuning merah, nanti kuning, terus merah lagi.
Udah ada yang ketemu nomor 11? Halo? Nomor 11 ada yang ketemu, guys? Belum. Ayo dicoba dulu aja. Ya udah wes, kita sampai sini dulu aja ya. Nomor 11 nanti dicoba. Kalau misalkan jawabannya nggak ada, silakan ditanyakan ke saya via Japri ya. Itu semuanya soal-soalnya dicoba-coba dulu. Ya. Oke? Oke ya? Oke. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian dulu aja ya, guys. Mohon maaf atas ketidaknyamanan hari ini ya. Nggak terbiasa seperti ini, biasanya ya lancar-lancar aja ya. Hari ini tadi aja, nggak tahu bisa nggak lancar sangat ini ya. Baik, semoga nanti menjadi lebih sukses dan ingat terus kerjakan soal-soal. Jangan hanya berharap nilai rapotmu. Kalau nilai rapotmu digunakan untuk bersaing di PTN favorit itu sudah jelas kalah saing ya. Kalau mentok di UNED itu pun jurusannya hanya tertentu, nggak bisa ambil jurusan yang bagus-bagus. Ambil farmasi, jangan terlalu mimpi dengan menggunakan nilai rapotmu. Makanya mulai sekarang terus berjuanglah untuk ikut jalur ujian tulisnya saja, yaitu UTBK atau jalur mandiri. Ingat, jalur mandiri itu tidak selalu mahal, tergantung. Bahkan ada perguruan tinggi yang jalurnya itu bukan jalur UTBK, juga bukan jalur SNMPTN, tapi tidak ada sumbangan minimal seperti mandiri yang lain, enggak. Ada yang seperti itu ya. Masih banyak kesempatan, nanti selalu saya bimbing. Hari ini saya sedang fokus bimbing yang kelas 3 ya. Baik, cukup sekian aja. Selamat sore ya. Dadah. Dadah. Oke, mantap.